Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi perkuliahan perencanaan transportasi dan distribusi untuk pertemuan ke-12, di mana topik kita pada kali ini tentang carrier selection atau pemilihan alat transportasi. Kita lihat di sini transportasi decision in transport strategi. Jadi keputusan yang diambil dalam sebuah transportasi itu merupakan strategi yang kita perlukan untuk transportasi itu sendiri. Di mana di sini ada beberapa strategi yang dilihat. Yang pertama ada strategi terhadap inventory, ada strategi terhadap transportasi, dan strategi terhadap lokasi, di mana tujuan dari strategi ini untuk meningkatkan customer service goal atau meningkatkan service level dari konsumennya. Untuk inventory strategi itu ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti strategi dalam forecastingnya, inventory decision, keputusan dalam persediaan, purchasing dan supply schedule, perencanaan pengadaan dan penyuplainya, pendistribusian, storage-nya, penyimpanan, dan kebutuhan dalam storage decision. Kemudian dalam strategi transportasi ada transportasi fundamental dan keputusan dari transportasi. Dalam lokasi strategi ada lokasi decision dan network planning proses. Nah, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang lokasi, kemudian beberapa juga tentang inventory. Sekarang kita bahas tentang transportasi decision-nya atau kebutuhan dalam transportasi. Nah, di sini ada tipikal transportasi atau dalam keputusan transportasi decision ada tipikalnya. Yang pertama itu adalah mode and service selection. Itu menentukan moda atau service jasa, pemilihan moda dan service atau jasa. Kemudian private fleet planning, di mana diantaranya ada carrier routing, rute dari transportasi, kemudian rute from multiple point, rute dari beberapa banyak poin, titik, kemudian routing from coincident origin dan destination point, rute dari titik asal ke titik tujuan, kemudian vehicle routing dan scheduling, itu adalah rute yang dibatasi terhadap vehicle-nya atau kendaraan yang digunakan, dan penjadwalan. Terakhir, freight consolidation atau penggabungan dari moda transportasi. Nah, empat ini hanya beberapa macam permasalahan dalam transportasi. Yang kita lihat keadaan sebenarnya, mungkin masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses transportasi. The Transport Selection Decision ini melihat hubungan antara transportasi dan supply chain. The Transportation and Supply Chain Relationship, di mana firm need to recognize the lowest cost carrier does not necessarily guarantee that this carrier will result the lowest land cost. Maksudnya adalah si perusahaan harus dapat membutuhkan atau menginisiasi bahwa pemilihan moda dengan biaya terendah itu tidak menjamin bahwa moda itu akan mengeluarkan biaya transportasi yang paling kecil. Maksudnya, kita memilih dengan pemilihan moda dengan cost yang paling kecil, tapi itu tidak menjamin bahwa total biaya keseluruhan dari transportasi itu juga akan kecil. Itu yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah perusahaan dalam memilih moda transportasi. Kemudian, therefore firm need to keep the big picture in mind when adapt to the. Jadi perusahaan itu harus menentukan atau merancang bagaimana dia harus memilih sebuah moda transportasi, kapan dia harus memilih dan berapa biaya yang harus dia keluarkan. Kemudian, the carrier selection decision dalam pemilihan moda transportasi yang harus dipertimbangkan atau dihitungkan adalah various mode of transportation should be considered.
berbagai macam moda transportasi harus dipertimbangkan. Kemudian memilih moda transportasi dengan berbagai moda yang sudah ada jika itu merupakan sebuah pilihan. Jadi ada beberapa moda yang harus dipilih, karena itu harus dipilih. Tapi kalau misalkan nggak harus memilih dengan biaya yang paling rendah, dengan total biaya yang cukup tepat. Kemudian careful examine the service capability. The carrier service can vary widely between carrier. Maksudnya adalah melakukan pertimbangan yang sangat hati-hati terhadap kapasitas atau kapabilitas pelayanan dari masing-masing moda transportasi yang digunakan, antar moda transportasi juga. Ini step atau langkah-langkah dalam menentukan carrier selection, di mana langkah pertamanya adalah menentukan modal choice, pemilihan secara mendasar, kemudian basic mode-nya, moda transportasinya, kemudian intermodanya, apakah moda transportasi ini bisa digunakan dengan sistem intermoda transportasi. Kemudian langkah keduanya ditentukan moda transportasi yang secara spesifik, misalkan jenis modanya, kapasitas modanya, ukurannya, dan lain-lain. Kemudian tipe legalitasnya, apakah menggunakan dokumen seperti apa dalam pemilihan moda transportasi. Kemudian apakah itu termasuk ke dalam individual carrier, moda transportasi yang bersifat pribadi atau perorangan. Kemudian langkah ketiga menentukan penyedia jasa transportasinya. Nah, carrier selection determinant dalam pemilihan moda transportasi itu ditentukan yang pertama dilihat dari cost atau biaya yang dikeluarkan. Kemudian transit time dan reliability can be a competitive advantage dan lowest customer inventory cost. Jadi kalau cost berarti kita melihat biaya yang paling rendah. Kemudian kita lihat juga waktu transit dan reliability-nya. Apakah bisa dapat menguntungkan secara kompetitif, kemudian juga dapat mengurangi biaya inventory. Kemudian yang perlu dilihat kapabilitas kemampuan dari moda transportasi tersebut, apakah bisa dikirimkan dengan keadaan yang berbagai macam. Kemudian accessibility maksudnya adalah apakah moda transportasi itu dapat mengakses semua atau dapat mengirimkan ke semua konsumen kita. Kemudian security atau keamanan dari moda transportasi tersebut. Nah, di sini ada carrier selection determinant dan user implication, berarti penentuan moda transportasi dan implikasinya terhadap user. Yang pertama itu transport cost, biaya transportasi. Implikasinya adalah biaya landed cost-nya, implikasinya. Kemudian untuk transit time, kalau misalkan transit time-nya lebih kecil, berarti inventory-nya juga rendah, stock cost-nya juga rendah, kemudian marketingnya semakin tinggi. Reliability juga seperti itu. Accessibility-nya transit time-nya menjadi lebih rendah, freight cost-nya juga semakin rendah. Begitu seterusnya, dilihat dari capability dan impact-nya kepada user. Kemudian, the probability of carrier selection. Ini yang perlu dipertimbangkan lagi dalam negosiasi dalam pemilihan moda transportasi. Yang pertama, transit time reliability, kemampuan untuk melakukan transit atau pengirimannya. Kemudian negosiasi rate atau rentang biaya negosiasinya. Kemudian consolidating shipment among a few carrier. Apakah moda transportasi itu dapat digabung atau digunakan dengan beberapa moda transportasi lainnya. Kemudian financial stability, kemudian salesnya, kemudian special equipment yang ada pada moda transportasinya. Nah, di sini ada important ranking of carrier selection determinant, di mana ada ranking yang pertama yang ditentukan dalam pemilihan moda transportasi itu dilihat dari transit time reliability or konsistensinya. Dilihat dari yang pertama dalam menentukannya adalah
Ini berdasarkan penelitian dari Edward Jobardi, Prabir Bakshi, dan T.S. Raguratan. Untuk menentukannya, dilihat ranking pertama itu transit time dan reliability, waktu mengirimkan transit time-nya, waktunya. Kemudian ranking kedua, door to door transportasi rate of cost, maksudnya adalah transportasi itu dapat langsung ke konsumen, dapat langsung mengirimkan barang ke konsumen yang ingin dicapai. Total door to door transit time yang ketiga, begitu seterusnya sampai yang ke-18, ranking ke-18 itu tentang special equipment, maksudnya adalah peralatan-peralatan yang khusus untuk moda transportasi yang sudah dipilih. Ini beberapa ranking dalam mempertimbangkan pemilihan supplier. Dalam pemilihan supplier juga ditentukan yang penting itu yang pertama harga, line haul, terminal handling, dan delivery. Ini yang sudah di ranking tadi, lihat dari terminal handling bagaimana proses pemindahan barangnya dalam proses pengirimannya, kemudian door to door, apakah dia bisa langsung sampai ke tangan konsumen, kemudian average transit time-nya, rata-rata waktu pengirimannya, kemudian transit time variability, maksudnya adalah increase for multimoda or consolidation shipment. Berarti dalam sini kita dapat menentukan untuk moda yang transportasi yang kita pilih itu bisa kita gunakan dengan proses multimoda. Yang sudah dijelaskan multimoda bisa digunakan dilanjutkan dengan moda-moda transportasi selanjutnya, atau consolidation shipment berarti penggabungan dalam proses pengiriman. Loss and damage juga ini yang penting, apakah masalah atau kerugian bisa dikurangi dengan menggunakan moda transportasi yang sudah dipilih. Nah, jadi dari semua itu yang paling penting dalam menentukan carrier selection itu adalah cost, speed, and dependability consider most important. Berarti yang paling penting itu yang pertama adalah biaya, kemudian kecepatan, dan ketergantungan moda transportasinya. Dalam pemilihan moda transportasi, di supply chain manager, sebagai supply chain manager, perlu memahami kelayakan dan keunggulan dan kelemahan tiap jenis alat transportasi dalam membuat keputusan pengiriman atau distribusi produk. Pada situasi tertentu, mungkin tidak ada pilihan terhadap moda transportasi apa yang akan digunakan. Namun pada situasi lain ada kemungkinan beberapa alternatif yang dipertimbangkan. Keunggulan dan kelemahan moda transportasi. Sebagai pemilik barang yang berkepentingan, barangnya untuk dikirim itu disebut shipper. Berarti shipper itu adalah barang yang si pemilik barang yang mau yang barangnya yang akan dikirimkan. Kemudian yang bertugas mengirimkan barang itu disebut dengan carrier. Dasar pertimbangan mengevaluasi modenya, dilihat moda transportasi itu dilihat dari sudut carrier atau si pengirim barang. Dari sudut pengiriman barang yang dilihat di sana adalah biaya alat transportasi. Biaya alat transportasi itu mencakup apakah biaya beli dari alat transportasi atau biaya sewa dari alat transportasinya. Kemudian, biaya operasional tetap. Biaya operasional tetap seperti biaya terminal atau bandara yang besarnya tidak tergantung pada volume yang dikirim. Kemudian, biaya operasional variabel seperti biaya bahan bakar. Bedanya biaya variabel maksudnya adalah biayanya tidak tetap. Berarti di sini contohnya biaya bahan bakar, jika pengirimannya makin jauh, berarti biaya bahan bakarnya juga semakin besar. Beda dengan operasional tetap. Kalau biaya operasional tetap, dia biaya yang terminal ke bandara, berapa banyak pun barangnya, kalau misalkan ke terminal atau ke bandara yang cuma sekali, bayarnya juga cuma satu kali. Kemudian dari sisi shipper atau dari sisi yang ingin mengirimkan barang, pada berbagai ongkos yang timbul pada supply chain, termasuk ongkos selain terkait langsung dengan transportasi, namun sebagai konsekuensi dari pemilihan mode transportasi tersebut. Maksudnya adalah ongkos yang dapat timbul dalam proses pengiriman barang, baik itu
ongkos yang terlibat langsung dalam transportasi maupun ongkos yang tidak terkait langsung dengan transportasi. Contohnya, ada fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Maksud dari biaya tetap itu adalah seperti biaya depresiasi peralatan transportasi atau penurunan biaya transportasi, penyusutan biaya peralatan transportasi, kemudian biaya pajak, kemudian biaya asuransi, dan biaya administrasi. Kemudian dari variable cost tadi contohnya ada biaya bahan bakar, karyawan, biaya maintenance. Ini kalau dari sisi si carrier. Ada fixed cost atau biaya tetap dan biaya variable. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan dalam sistem transportasi berdasarkan penggunanya. Dari playernya tadi ada shipper dan carrier. Dari shipper itu the required the movement of product between two point. Shipper itu menginginkan bahwa produknya bisa dipindahkan dari satu titik ke titik lain atau di antara dua titik. Kalau carrier the move of transport the product, yang dimana yang memperhatikan intinya menggunakan transportasi apa untuk memindahkan sebuah produk. Faktor yang lain dari pihak carrier, investasi yang dikeluarkan untuk mengadakan dan memilih moda transportasi membuat keputusan operasi agar memaksimumkan pendapatan carrier. Dari sisi shipper, memilih transportasi dengan meminimumkan total biaya transportasi, inventory, informasi, maupun fasilitas, tetapi tetap memberikan tingkat kepuasan terbaik bagi konsumen. Dari sisi carrier, yang dilihat di sini adalah biaya-biayanya biaya alat transportasi. Kemudian biaya tetap operasi, sewa fasilitas di terminal, garasi, pelabuhan atau bandara, dan biaya tenaga kerja. Biaya angkut atau trip related cost, biaya tenaga kerja dan bahan bakar. Kemudian biaya kuantitas barang yang diangkut, biaya loading, unloading, dan biaya-biaya lain yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang diangkut. Kemudian biaya overhead, biaya untuk merancang perencanaan dan penjadwalan jaringan transportasi investasi untuk teknologi informasi. Dari sisi shipper, biaya-biaya yang dipertimbangkan itu adalah biaya transportasi, biaya yang dikeluarkan untuk membayar transportasi barang ke konsumen, kemudian biaya inventory, biaya penyimpanan barang, kemudian biaya fasilitas, biaya yang dikeluarkan pihak shipper untuk semua fasilitas yang ada dalam jaringan supply chain, kemudian processing cost, biaya loading unloading barang serta biaya proses lainnya yang berkaitan. Kemudian service level cost, biaya yang dikeluarkan karena terjadinya pelanggaran komitmen pengiriman. Contoh dari sisi carrier, FedEx itu lebih memilih menggunakan airline network untuk mengirimkan paket karena lebih cepat dan delivery time-nya bisa diandalkan walaupun lebih mahal. UPS menggunakan gabungan airline dan truk karena tarifnya lebih murah walaupun delivery time-nya lebih lama. Ini beberapa contoh perusahaan carrier yang menetapkan strategi untuk proses pengirimannya. Ada FedEx dan UPS. Kita lanjutkan untuk contoh dari sisi shipper. Misalkan di sini finished goods are to be shipped from a planned inventory to warehouse inventory yang memiliki jarak yang cukup jauh. Yang diperhitungkan di sini adalah expected volume to be shipped in a year atau bisa disebut dengan demand dalam 1 tahun itu adalah 1.200.000 dalam satuan LB. Dan produk itu dengan harga $25 per LB-nya. Kemudian biaya plant and carrying cost-nya adalah sebesar 30% per tahun. Jadi si perusahaan ingin menentukan mana moda transportasi yang paling murah atau yang lebih efektif yang perlu digunakan oleh si perusahaan. Di sini kita ketahui ada 3 moda transportasi, itu rel atau kereta api, truk, dan
udara. Dan masing-masing sini juga sudah diketahui rate di sini maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan dalam transportasinya. Misalkan untuk kereta api ada 0,11, artinya adalah biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan kereta api adalah 0,11 dolar per LB-nya. Kemudian truk 0,2 dan menggunakan udara 0,88. Untuk transit time atau waktu pengirimannya, kalau menggunakan kereta api 25 hari, kalau dengan menggunakan truk 13 hari, dan menggunakan udara 11 hari. Dan lihat lagi ukuran pengirimannya, shipment size-nya. Dengan menggunakan kereta api dapat dikirim sebesar 100.000 LB, dengan truk 40.000 LB, dan dengan udara 16.000 LB. Cara menentukannya di sini dilihat dari 4 alternatif biaya yang akan dikeluarkan dalam proses transportasi. Yang pertama kita lihat dari nilai transportasi cost atau biaya transportasi dengan rumus R dikali D. R itu adalah rate dari masing-masing moda transportasi, D itu adalah demand anual per tahun atau banyaknya yang dapat dikirim dalam 1 tahun. Dapatlah masing-masing ini nilai dari transportasi rate untuk kereta api, untuk truk, dan untuk udara. Kemudian dihitung lagi biaya transportasi untuk in transit inventory atau inventory dalam proses perjalanan. Rumusnya adalah I dilihat dari persentase dari carrying cost atau inventory cost tadi sebesar 30%, berarti 0,3, dikalikan dengan C, itu adalah product value atau nilai dari sebuah produknya sebesar 25 dolar, dikali dengan D, annual demand, dan dikali dengan transit time masing-masing moda transportasi. Kemudian dibagi dengan 365 hari karena hitungannya dalam setahun. Maka diperolehlah in transit inventory atau biaya inventory dalam proses pengiriman itu masing-masingnya untuk kereta api, untuk truk, dan untuk udara. Kemudian dihitung lagi biaya inventory untuk pabrik dengan rumus I dikali C, persentase carrying cost dikali dengan biaya produknya dikali Q per 2. Q per 2 itu adalah Q adalah rata-rata yang dibawanya setiap moda transportasi. I itu adalah 0,3 atau 30% dikali dengan 25 dikali dengan 100.000 untuk kereta api dibagi dengan 2. Sehingga masing-masingnya dapat plan inventory atau biaya inventory pabrik. Nah, sekarang untuk warehouse inventory ada sedikit perbedaan di mana di sini rumusnya I dikali C aksen. C aksen di sini maksudnya adalah include transport rate. Berarti nilai C yang ada di awal atau biaya produknya ditambah dengan nilai rate dari masing-masing moda transportasinya. Misalkan untuk I adalah persentase carrying cost-nya 0,3 atau 30% dikali dengan C-nya adalah 25 ditambah dengan rate dari kereta api adalah 11. Maka di sini 25,11. Gitu juga untuk truk 25 ditambah dengan 0,2 jadi 25,02. 25,2. Kemudian untuk udara 25 ditambah 88 menjadi 25,88. Nah, untuk Q-nya sama, tadi udah diketahui di soal, ukuran pengirimannya 100.000, 40.000, dan 16.000. Sehingga dapatlah total untuk inventory warehouse-nya 376, 151, dan 62. Nah, dari 4 cost yang sudah ditentukan dari masing-masing moda transportasi, kemudian dijumlahkan. Kita jumlahkan masing-masing cost-nya, sehingga dapatlah total cost untuk kereta api 1.588 dolar, untuk truk 861,748, dan untuk udara adalah 1.706,77. Nah, dari sini baru kita tentukan mana total biaya yang lebih rendah dari moda transportasi lainnya. Berarti kalau di sini udah kita temukan bahwa moda transportasi yang paling rendah itu adalah moda transportasi dengan menggunakan truk. Dengan biaya yang dikeluarkan totalnya adalah 861,748. Sehingga lebih baik seperusahaan menggunakan truk
dan dapat meningkatkan servis terhadap pelanggannya. Oke, ini adalah beberapa referensi daftar pustaka yang digunakan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.